Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nafri Abdullah dengan NIM 4422010113 dan teman saya. Perkenalkan nama saya Syarul Kurniawan NIM 31. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang diffusion welding dan diffusion brazing. Sebelum itu, apakah teman-teman ada yang tahu apa itu pengertian diffusion? Tahu? Baru dengar. Nah, jadi diffusion itu adalah istiwa pindahan atau istiwa jadi diffusion itu adalah perpindahan perpindahannya zat dalam konsentrasi yang tinggi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, di sini yang pertama itu ada diffusion welding. Jadi diffusion welding itu adalah proses pengelasan solid state yang menghasilkan peluruan permukaan failing dengan menerapkan tekanan pada suhu tinggi. Kemudian prosesnya itu tidak melibatkan deformasi makroskopik atau gerakan relatif benda kerja. Kemudian logam pengisinya padat dapat disisipkan atau diantar permukaan failing. Nah, di sini ada gambar skema di mana di sini ada benda kerja, kemudian di sini dilakukannya penekanan. Nah, di sini ada prinsip kerja diffusion welding, yaitu tahap pertama yaitu deformasi membentuk batas antarmuka. Bisa dilihat di sini. Kemudian tahap kedua itu migrasi batas buntut dan eliminasi balik. Yang ketiga, tahap ketiga yaitu difusi volume dan eliminasi balik. Kemudian ada aplikasi diffusion welding. Aplikasi dalam pengelasan titanium untuk aerospace kendaraan. Kemudian ada pengelasan difusi paduan nikel termaksud Inconel 600, tempat Udimet 700 dan Rens 41. Kemudian ada space shuttle dirancang untuk memiliki 28 komponen pengelasan difusi. Kemudian ada aplikasi pengelasan difusi logam yang berbeda termasuk tembaga ke titanium, tembaga ke aluminium dan tembaga ke Cibarium kalau tidak salah dengan minus 1% NF. Kemudian pembentukan senyawa intermetalik rapuh harus dikontrol dalam aplikasi ini. Nah, di sini ada pengelasan difusi titanium untuk temperatur setinggi mungkin tanpa merusak logam dasar 75 hingga 100 Fahrenheit. Kemudian ada waktu yang bervariasi dengan fakta lain di bawah ini, tapi biasanya itu 1 jam hingga 4 jam. Nah, kemudian ada tekanan dekat hasil. Kemudian ada smooth fairing surface atau permukaan kasar sama satu itu kayak lebih banyak waktu tekanan. Dan kemudian ada melakukan pembersihan permukaan, biasanya menggunakan pembersih asap. Nah, ini bisa dilihat. Ini struktur plastik dibentuk dan difusi bentukan panas berikan titanium. Nah, di sini ada pengelasan difusi nikel. Pengelasan difusi nikel ini itu temperaturnya mendekati ampere atau megapascal, tekanan tinggi karena kekuatan panas tinggi. Kemudian ada permukaan yang bersih, mengontrol atmosfer sekitar. Kemudian ada permukaan oksigen di dalam, kemudian nikel filter dapat digunakan atau terkamu atau permukaan yang kasar. Nah, keuntungan diffusion welding ini ialah yang
pertama itu proses keadaan padat ini mengakibatkan pengelasan fusi. Kemudian ada pengelasan bahan yang berbeda itu bisa dimungkinkan. Kemudian ada properti dan struktur ini tetap sama dengan logam tidak mulia. Kemudian ada beberapa pengelasan dapat dibuat dalam suatu pengaturan pada waktu yang bersamaan. Kemudian ada menghasilkan produk jadi sesuai ukuran dan menyebabkan minimal deformasi. Kemudian ada menghadirkan lebih sedikit penyusutan dan tekanan dibandingkan dengan proses pengelasan lainnya. Dan kemudian ada proses yang sangat otomatis, mudah membutuhkan tenaga kerja yang terampil atau tidak membutuhkan tenaga yang ahli. Next. Nah, selanjutnya ada keterbatasan. Keterbatasan ini yaitu salah satunya alat-alat yang sangat mahal untuk pengelasan yang sangat besar. Kemudian ada persiapan mahal dengan permukaan halus dan luar biasa kebersihannya. Jadi kebersihan dalam pengelasan ini ya terbatas mungkin. Kemudian ada proses yang memakan waktu. Kemudian ada waktu penyelesaian yang sangat lama. Kemudian ada tidak cocok untuk tingkat produksi yang tinggi. Kemudian ada perbedaan dalam ekspansi termal, anggota mungkin perlu perhatian khusus. Kemudian ada metode inspeksi non-destruktif yang terbatas tersedia. Nah, dari diffusion welding ini apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ada orang sih. Keterbatasan. Dari saudara perbedaan dalam ekspansi tentang anggota mungkin perlu perhatian maksud dari perlu perhatian umum. Nah, maksud ini apa? Anggota teknologi partai ini dalam ekspansi termal ini sang pengelas itu harus memperhatikan ekspansi ini kayak lebih teliti gitu, lebih khusus. Itu jadi lebih kayak gimana ya? Ya lebih memperhatikan dalam ekspansi termal ini. Oke, jadi kasih. Ada lagi? Nah, jadi pada penerapan industri bisa sasarannya buat produksi apa ini? Oh, nah, baik, untuk pertanyaan tadi apa tadi? sasaran industri. Nah, untuk diffusion welding ini kalau dalam lingkungan industri itu apa? Untuk biasanya dalam industri pesawat dan juga untuk pesawat terbang dan nuklir pada beberapa aplikasi proses pengelasannya itu dapat lebih dari 1 jam dan berlangsung lama gitu. jadi untuk pesawat dan Jadi pengelasan ini hanya untuk pesawat dan nuklir. untuk diffusion welding. Ada lagi? Sudah terjawab. Ya, itu yang diuntungkan maksud dari beberapa alasan dapat dibuat dalam satu pengaturan pada waktu yang bersamaan. Maksudnya gimana ya? Nah, jadi untuk yang ini maksudnya itu dalam pengelasan itu kan diffusion welding itu kan penyambungan. Nah, jadi dalam penyambungan itu di satu pengelasan itu misalnya 2 pengelasan. Dalam 2 pengelasan, nah itu bisa pada waktu yang bersamaan. Gimana? Ya, terima kasih Rafi atas jawabannya. Ada lagi? Ini untuk diffusion welding ini
dangkal atau itu maksudnya? Kalau untuk penetrasinya itu dangkal. Dia soalnya itu pengelasan itu kan penyambungan, bukan kayak penyambungan itu hanya mencairkan logam dan pengisinya saja. Maksudnya pengisi dengan base metal itu dicairkan gitu. Jadi cuma nggak ke dalam itu, jadi cuma dangkal. Ini kan tadi kan itu kalau gimana ya? Kalau membrasing kan brasing ini kan. Itu Ini welding. itu hampir sama nggak kayak brasing cara kerjanya berbeda. Kalau untuk itu ya sama, cuman ada bedanya sedikit. Nanti bedanya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari tadi. Pertanyaan apa bedanya? Cara kerjanya memang bersama. Kalau misalnya nanti selanjutnya ada penjelasannya, dibawa aja. Untuk cara kerjanya sama, tapi kalau untuk bracing itu dia melakukan pengelasannya mencairkan logam dasar dan pengisinya. Sedangkan proses pengelasan bracing yang mencairkan logam pengisi dan logam dasar dan logam pengisinya itu diffusion bending. Sedangkan diffusion bending itu hanya mencairkan logam pengisinya saja. Oh, jadi cuma nempel lagi itu Ya, ya, ya. benda cukup. Ada lagi? baiklah, diffusion bracing. Di sini ada yang pernah mendengar kata-kata diffusion bracing? Belum ada. Di sini saya akan menjelaskan apa itu diffusion bracing. Diffusion bracing itu merupakan penyambungan dua buah material logam atau lebih, baik itu logam sejenis maupun tidak sejenis, dengan menggunakan bahan tambahan filler yang titik jenuhnya lebih rendah dibanding dengan titik cair logam yang akan disambungkan dengan menggunakan temperatur yang rendah. Pada proses ini, bracing biasanya menggunakan api yang berasal dari karbit, asetilin, atau gas propana. Nah, ini ada gambar dari skema bracing yang menggunakan plat aluminium dengan besi. Ini kawan. Di sini ada filler, ini aluminiumnya, carbon steel, dan ini aluminium. Nah, jadi di sini ada aluminium dan ini besinya. Jadi di sini dilakukan pemanasan pada si aluminium ini. Prinsip kerja diffusion bracing ada dua cara pengelasan dua logam dengan menggunakan bahan tambahan yang titik cairnya jauh lebih rendah dibanding dengan titik cair logam yang rendah. Sistem paduan yang cocok untuk diffusion bracing. Di sini memiliki berbagai ciri-cirinya.
yaitu satu harus didasarkan pada biner paduan sederhana, dan ada juga memiliki konstitusi fase yang mencakup reaksi teknik titik leleh yang relatif rendah untuk memulai proses peleburan, dan juga memiliki sedikit senyawa intermetalik. Fosil logam primer terminal harus memiliki berbagai kelarutan dalam komponen lain untuk meminimalkan risiko terjadi pada diffusion brazing. Ada juga metode brazing untuk titanium, yaitu film oksidanya di permukaan stabil dan memiliki kecenderungan kuat untuk menghirup, memudahkan untuk membentuk senyawa intermetalik, organisasi dan kinerja yang mudah untuk berubah. Titanium ini terbilang baik juga untuk menjadi brazing karena selama vakum brazing memiliki afinitas yang besar untuk oksigen, memati di bawah perlindungan argon. Ada juga keuntungan menggunakan diffusion brazing, yaitu dapat menyambungkan logam maupun non logam, dan dapat digunakan untuk melapisi dengan tujuan perlindungan, dan juga mudah diadaptasikan. Nah, keterbatasannya, kekuatan gabungannya masih lemah. Tenaga yang digunakan harus ahli dalam penjelasan tersebut. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini ada video tentang diffusion brazing. Nah, diffusion brazing ini dapat diartikan proses penggabungannya, atau dalam hal ini yaitu mengaliri atau memindahkan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah.
Nah, ada juga pengaplikasian diffusion brazing ini. Yang pertama penyambungan pada celah logam, yang kedua pelapisan pada manufaktur. Untuk diffusion brazing ini, apakah ada yang ingin bertanya? Yang kerjanya sama saya jelaskan gitu. Kalau untuk peran apa tadi pertanyaannya? Jadi pengelasannya sama seperti pengelasan power ya? Ya sama, itu menggunakan filler yang menggunakan pembimbingan. Ada yang membedakan nggak? Yang membedakannya ini untuk perbedaannya kecil, kemungkinannya sangat kecil. Tapi kalau untuk brazing ini dia nggak sekuat karbit hasilan lasanya. Sudah terjawab? Perbedaannya itu hanya di hasil lasanya aja. Kalau brazing ini sangat lemah. Terima kasih. Kalau ada yang lain, Saya bertanya,
Tadi kan konsep brazing itu sudah metalnya cair, sedangkan base metalnya enggak. Jadi cuma nempel aja. Nah, itu fusi atau enggak? Pertanyaan apa? Fusi atau brazing? Untuk simulasinya itu fusi. Kalau yang brazingnya? Tadi katanya pemasannya fusi, yang katanya kan brazing. Brazing tidak. Baik, untuk pertanyaan Binoval tadi, kalau untuk brazing ini fusi atau enggak? Jadi kalau untuk brazing ini dia tidak fusi. Sebab apa? Karena dia hanya menempel. Gimana? Ada yang lain? Tadi kan dari kualitas komponennya kan kualitas tetap baik nih untuk kekuatannya. Kalau kecuali kalian fusi. Nah, untuk kualitas ini dalam jangka waktu lama kayak terjadinya oksidasi itu bisa mempengaruhi kualitas dari pemasaran yang terkait. Yang brazing itu Yang Indonesia. Kayak kualitas dalam jangka waktu lama seperti oksidasi parah. Pada brazing ini kan dia tidak fusi kan meskipun nempel. Untuk jangka waktu lama itu apa tempelan itu waktu jangka waktu lama lah seperti jika terjadinya oksidasi itu parah. Nah, untuk itu kalau untuk diffusion brazing ini itu mungkin cukup lama. Kenapa? Karena pemanasan brazing ini biasanya digunakan pada penyambungan rangka sepeda. Jadi kan sepeda itu ya apa? Untuk itu kan sangat lama kan. Kalau untuk menutupi oksidasi itu bisa ditutup dengan cat. Terima kasih Rafli atas jawabannya. Ada yang lain? Biasanya itu menggunakan jenis material apa aja?
Baiklah, untuk orang bisa diulangi. Itu biasanya digunakan untuk jenis material apa? Biasanya digunakan untuk seperti besi yang kayak pipa, logam. Biasanya untuk logam yang berupa pipa gitu, atau dan plat juga. Ya kan untuk cuma mental aja. Jadi nama materialnya Materialnya apa nama materialnya? bentar ya. Untuk jenisnya, jenis materialnya pertama titanium, terus ada nikel dan aluminium. Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Rio? Setelah ada yang mau bertanya lagi, ya Dego. Proses tidak melibatkan deformasi makroskopik itu apa maksudnya? Prosesnya tidak melibatkan deformasi makroskopik. Maksudnya dari makroskopik ini dari mana? Oke.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nego. Ya, deformasi makroskopik ya. Iya. Untuk deformasi makroskopik, dapat dilihat sebagai perubahan bentuk dan ukuran. Itu perubahan yang terjadi saat pengelasan mungkin, Tapi dia disebut tidak melibatkan, berarti dia tidak terjadi perubahan ya. ya, Jadi tidak, berarti kalau ini berarti tidak adanya perubahan bentuk. Nah, maksud dari proses tidak melibatkan deformasi makroskopik ini yaitu maksudnya itu berarti tidak melibatkan atau tidak adanya perubahan bentuk serta movement yang terjadi pada satu kelasan. Gimana? Jadi Terus makroskopik itu apa? Kan deformasi ya, perubahan. ya, Makroskopik itu apa? nah, jadi untuk pertanyaan itu tadi makroskopik itu apa kan? Ya. Nah, jadi makroskopik itu ialah pengujian yang dilakukan dengan mata telanjang atau dengan bantuan kaca membesar terhadap berbagai bentuk yang dilihat. Jadi perubahan dengan mata telanjang gitu. Iya. Konteks apa ya? Menguji Gimana? Lanjut. Coba back ke slide pertama. Ya, bukan yang sebentar. Pengelasan solid state itu maksudnya gimana? Nah, jadi pertanyaan Nova tadi penjelasan solid state ya. Nah, solid state itu adalah proses penggabungan dua permukaan pada suhu di bawah titik leleh. Jadi untuk titik leleh material yang disambung itu dan digunakan tanpa ada bahan tambah atau logam pengisi. Gimana boleh Pak? Jadi solid state itu adalah proses penggabungan dua permukaan pada suhu yang di bawah titik leleh. Jadi di bawah titik leleh material yang disambung itu dan tanpa ada bahan tambah. Jadi nggak ada bahan tambah. Berarti tanpa filler metal. Ya, Tapi tadi kalau bilang division welding itu
Ada film metalnya. Enggak, itu di fusion brazing tadi. Hah? Brazing tadi yang gambar ada film metalnya tadi. Jadi yang di fusion welding nggak ada film metalnya. Ada bagi press. Tadi pas di ini ya. Tadi pas saya bilang itu melelehkan material sama filler metal. Terus yang brazing itu melelehkan filler metal aja. Itu penjelasan di awal seperti itu. Jadi diffusion welding ini sama-sama melelehkan benda kerja, dia nyatunya pakai benda kerja itu atau gimana? Kalau menggunakan filler metal? Itu biasanya yang digunakan biasa apa aja? Ini gas. Baik, untuk pertanyaan Binova tadi, maaf ya. Jadi kalau jadi welding nggak ada, cuman brazing yang ada gas. Brazing. untuk pertanyaan Binova tadi, mohon maaf, ini ada sedikit salah. Jadi solid state itu ada penggabungan dua permukaan pada suhu di bawah titik leleh material yang disambung. Itu tuh bisa dapat digunakan dapat menggunakan bahan tambah atau tidak, jadi boleh enggak boleh ya. Oh iya. Bisa menggunakan serangan. Menjawab untuk pertanyaan Pakan menggunakan gas. Nih, Apakah ada campuran atau tidak? ada aja itu menggunakan gas asetalin dan gas propana. Kemana semua? Kemana? Iya. Kemana itu apa? Ada. Nah, untuk gas propana itu ini senyawa alkana 3 karbon yang rumus kimia C3H8 yang berwujud gas dalam keadaan normal, tetapi dia dikompresikan menjadi cairan yang mudah dipindahkan dari produk petroleum pada pemrosesan minyak bumi dan gas alam. Ya. Pak masih ada pertanyaan? Bang, mau nanya dong. Untuk gambar skema ini kan itu ada force dong. Iya. Force itu berupa apa dong? Force dong. Ini kan material ini material kita tekanan tekanannya itu angin atau pakai asal material lain Untuk menyambungkannya ini bikin fungsi di sini. Untuk jawaban ini itu Mas Timothy, dia itu menggunakan hambatan listrik yang seperti apa? Press gitu nah. hambatan listrik itu bukan tuh fungsinya itu loh. Iya. Itu kan workplace-nya itu yang A sama B, terus dikasih hambatan listrik, terus fungsinya itu di tengah kan. Iya. Nah terus itu yang force-nya itu kan maksudnya penekanan kan? Iya, pakai press gitu. Oh mesin press itu ya? Iya. Oke.
Masih Bang? Ya. Untuk ini ada. Enggak ada. Dijajar dulu. Apa? Sebelum itu ada sedikit tambahan untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Sedikit tambahan dalam proses penghasil resin ini terkadang dibutuhkan bahan tambahan berupa flux yang fungsinya itu untuk mencegah oksidasi tadi. Apakah ada yang bertanya lagi? Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi